Saudara yang kasih oleh Tuhan, pagi hari ini kita patut mengucap syukur kepada Tuhan. Amin. Sampai hari ini tidak pernah putus perlindungan atas Tuhan bagi kita. Dia baik, Dia luar biasa, dan tidak pernah meninggalkan kita, saudara. Haleluya, Tuhan Yesus. Mari kita berucap syukur kepada Tuhan. Katakan, Engkau baik Tuhan, Engkau sangat baik. Thank you Lord. Engkau baik, Yesus. Engkau baik Tuhan, Engkau sangat baik. Perlindunganmu sangat sempurna sampai hari ini buat semua jemaat Tuhan. Haleluya. Yesus. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, kita muliakan satu pujian kepada Tuhan berkata, ku menyembah-Mu. Mari rasakan kehadiran Tuhan pagi hari ini buat saudara. Haleluya. Amin. Kepada Tuhan, ku menyembah-Mu. Amin. Ku menyembah-Mu dalam kudus hadirat-Mu. Hampiri rata kasih karunia-Mu Bapa.
mengagumkan Tuhan. Engkau Bapa kami yang luar biasa. Terima kasih Roh Kudus pagi hari ini. Kami bertemu sorak pagi Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Sama-sama katakan amin. Amin. Percaya saudara bahwa kasih Tuhan tidak dapat diukur oleh apapun. Amin. Kasih setia Tuhan besar selama-lamanya. Pagi hari ini kita akan bersorak bagi Dia, katakan tiada terukur besar kasih setia Tuhan. Haleluya. Amin. Haleluya. Tiada terukur besar kasih setiamu Tuhan. Panjang dan lebarnya melebihi lautan, jauh tinggi mengatasi langit, dalamnya tak dapat ku selami. Kasih setiamu besar selamanya. Kasih setiamu besar. Sekali lagi katakan tiada terukur besar kasih setiamu Tuhan. Tiada terukur besar kasih setiamu Tuhan. Amin. Panjang dan lebarnya melebihi lautan, jauh tinggi, jauh tinggi mengatasi langit, dalamnya tak dapat ku selami. Kasih setiamu besar selamanya. Kasih setiamu besar selamanya. Hatiku bersyukur, hatiku bersyukur, jiwaku memuji, mulutku pun bersorak memuji Engkau Yesus. Ajak perbuatanmu, besar anugerahmu, takkan berhenti ku memuji namamu. Amin. Tiada terukur besar kasih setiamu Tuhan. Panjang dan lebarnya melebihi lautan, jauh tinggi mengatasi langit, dalamnya tak dapat ku selami. Kasih setiamu besar selamanya. Amin. Kasih setiamu besar. Katakan sekali lagi, hatiku bersyukur, hatiku bersyukur, jiwaku memuji, mulutku pun bersorak memuji Engkau Yesus. Ajak perbuatanmu, besar anugerahmu, takkan berhenti ku memuji namamu. Amin. Haleluya. Tiada terukur besar kasih setiamu Tuhan. Panjang dan lebarnya melebihi lautan. Haleluya. Jauh tinggi mengatasi langit, dalamnya tak dapat ku selami. Kasih setiamu besar selamanya. 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 Saudara kasih oleh Tuhan, hari ini kita mau dengarkan firman Tuhan. Saya percaya Bapak Ibu semuanya siap hari ini diberkati oleh firman Tuhan. Amin. Mari buka hatimu saudara.
walaupun kita di rumah saudaraku, tapi percaya bahwa Tuhan ada di sana. Bapa yang baik, kamu dengarkan Engkau berbicara pagi hari ini. Kami mau diberkati lah firman-Mu Tuhan. Hati kami haus. Terima kasih Roh Kudus. Haleluya. Amin. Jalanmu tak terselami oleh setiap hati kami, namun satu hal ku percaya, ada rencana yang indah, tiada terduga kasih-Mu, heran dan besar bagiku arti kehadiran-Mu selalu nyata di dalam hidupku. Penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh damai, aman dan sejahtera. Walau di tengah badai, ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan arti kehadiran-Mu Tuhan. Sekali lagi mari kita akan pujian, katakan jalan-Mu tak terselami. Amin. Jalan-Mu tak terselami oleh setiap hati kami. Amin. Namun satu hal ku percaya, ada rencana yang indah, yes. Tiada terduga kasih-Mu, heran dan besar bagiku. Amin. Arti kehadiran-Mu selalu nyata di dalam hidupku. Penyertaan-Mu sempurna. Kami serahkan kepada hamba-Nya memberitakan firman Tuhan. Aman dan sejahtera, walau di tengah badai, ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan arti kehadiran-Mu Tuhan. Penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh damai, aman dan sejahtera. Walau di tengah badai, ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan arti kehadiran-Mu Tuhan. Haleluya. Pada saat hari ini Tuhan, kami mengerti bahwa rancangan-Mu Amin. itu penuh dengan damai, penuh dengan aman, penuh sejahtera. Walau di tengah badai sekalipun yang besar, tangan Tuhan selalu menyertai kami. Hari ini biarlah kami lebih diteguhkan lagi melalui firman-Mu Tuhan, supaya kami semakin hari, semakin kami boleh melihat penyertaan-Mu yang tak pernah putus atas kehidupan kami. Berfirmanlah kepada kami semua melalui hamba-Mu yang sepenuhnya hanya bergantung kepada Tuhan saja. Roh Kudus, Engkau yang berbicara kepada kami semua. Haleluya. Amin.
Shalom jemaat yang Tuhan kasih, kita bersyukur bahwa sampai hari ini kita masih diberikan kesempatan untuk boleh beribadah kepada Tuhan. Kita sudah memuji memuliakan Tuhan yang begitu luar biasa, yang mengatakan bahwa memang jalan Tuhan tidak pernah terselami. Nah, hal ini pula hari ini yang menjadi tema khotbah pada saat pagi hari ini, yang diambil dari Roma pasal yang ke-11 ayat yang ke-33 sampai ayat yang ke-36. Saya akan bacakan untuk kita semuanya. Oh, alangkah dalamnya kekayaan, hikmat dan pengetahuan Allah. Sungguh tak terselidiki keputusan-keputusannya, dan sungguh tak terselami jalan-jalannya. Sebab siapakah yang mengetahui pikiran Tuhan? Atau siapakah yang pernah menjadi penasehatnya? Atau siapakah yang pernah memberikan sesuatu kepadanya sehingga ia harus menggantikannya? Sebab segala sesuatu adalah dari Dia dan oleh Dia dan kepada Dia. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Saudaraku sekalian, nanti kita akan sambung dengan Mazmur pasal yang ke-73 ayat 1 sampai ayat yang ke-28. Tentunya kita pernah mendengar kisah dari Sadrah, Mesah, Abednego di kitab Daniel dalam Perjanjian Lama, Bapak Ibu, di mana pada saat itu kita tahu Daniel, Sadrah, Mesah dan Abednego hidup di dalam zaman Nebukadnezar. Dan pemerintahan Nebukadnezar pada saat itu memerintahkan supaya mereka harus menyembah patung yang Nebukadnezar dirikan. Sadrah, Mesah, Abednego dicampakkan, ya, mereka dibuang di dalam satu penjara, di dalam satu dapur perapian. Nebukadnezar berbicara kepada mereka, dewa manakah yang dapat melepaskan kamu dari dalamku? Karena pada saat itu Nebukadnezar menganggap dirinya adalah seorang raja yang sangat puasa, yang sangat punya power, sehingga merasa bahwa dia adalah yang memegang nasib dari seluruh bangsa yang ada di bawah tangan dia pada saat itu. Rupanya apa yang diharapkan oleh Nebukadnezar, Bapak Ibu, tidak terjadi. Sadrah, Mesah, Abednego menjawab, merespon yang bertentangan dengan apa yang diinginkan oleh Raja Nebukadnezar. Mereka tidak mau menyembah dewa, mereka tidak mau menyembah patung Nebukadnezar, dan akhirnya mereka dicampakkan di dalam penjara dan di dalam perapian. Kenapa, Bapak Ibu? Karena mereka menyadari, Sadrah, Mesah, Abednego menyadari bahwa Allah itu adalah Allah yang besar. Allah yang mereka sembah adalah Allah yang agung. Allah yang mereka sembah adalah Allah yang mulia, yang melampaui segala sesuatu, dan tidak ada yang lebih besar dari kuasa Allah itu. Dan mereka percaya, Bapak Ibu, walaupun hari itu Yesus tidak akan membantu mereka, tidak akan menolong mereka, mereka tidak akan menyembah patung itu. Ada satu keyakinan dalam diri Sadrah, Mesah, Abednego bahwa Tuhan pasti akan sanggup melepaskan mereka. Kalaupun Allah tidak melepaskan mereka, mereka percaya dan mereka tidak akan menyembah patung itu. Melihat kehidupan ketiga pemuda ini, ada satu kesadaran bahwa Allah yang mereka sembah adalah Allah yang agung, mulia, dan sangat besar kuasanya. Itu pula yang dinyatakan oleh Rasul Paulus di dalam Roma pasal 11 ayat 33. Dikatakan demikian, alangkah dalamnya kekayaan, hikmat dan pengetahuan Allah, sungguh tak terselidiki keputusan-keputusannya, dan sungguh tak terselami jalan-jalannya. Di situ menyatakan Rasul Paulus bahwa dia sangat sadar bahwa Allah mereka adalah Allah yang besar, Allah yang agung, Allah yang mulia. Sebab siapakah yang mengetahui pikiran-pikiran Tuhan? Siapakah yang pernah menjadi penasihatnya? Siapa yang pernah memberikan sesuatu kepadanya sehingga harus menggantikannya? Paulus di sini bukan hanya mengakui Allah yang besar, tapi saudara, Paulus mengaitkan dengan dirinya sendiri. Paulus sadar bahwa pada saat dia mengenal Tuhan yang besar itu, pada saat dia berjumpa dengan Allah yang besar
dia merasakan dirinya adalah orang yang sangat kecil. Kalau dulu dia merasakan ada satu keakuan, satu keegoan, satu kebanggaan atas setiap kedudukan, atas setiap wewenang, perintah, otoritas yang diberikan oleh tentara Romawi pada saat itu kepada Saulus. Dia merasakan ada satu keakuan yang sangat besar, ada satu kuasa yang dia pegang pada saat itu. Saat dia berjumpa bersama dengan Allah yang besar, dia mengaitkan dengan dirinya sendiri bahwa dia menjadi sangat kecil di hadapan Tuhan. Segala sesuatu yang kita miliki, apapun yang ada dalam dunia ini, Bapak Ibu, dikatakan semuanya dari Dia, semuanya oleh Dia dan untuk Dia. Nah, kesadaran akan Allah yang seperti inilah yang harus kita miliki. Kesadaran akan Allah yang besar dan kesadaran akan Allah kita yang sangat kecil akan memberikan dampak yang sangat besar di dalam kehidupan kita, Bapak Ibu. Mungkin di dalam dunia ini sangat terbalik ya dengan apa yang Tuhan katakan. Dunia menganggap bahwa manusia itu sangat besar dan Allah itu sangat kecil. Banyak orang-orang yang juga tidak percaya Tuhan. Mungkin pernah melihat acara hotspot ya. Di situ biasanya ditunjukkan, dikisahkan ada sesuatu hal yang fenomenal. Di antaranya ada kisah pada saat itu ada beberapa orang yang mengecilkan kuasa Tuhan, termasuk salah seorang penyanyi yang sangat terkenal dari The Beatles ya. Pada saat mereka meremehkan Tuhan, mereka mengalami kejadian yang aneh. Mereka mengalami kejadian tabrakan yang sangat besar dan akhirnya mereka mati. Mereka merasa bahwa Allah tuh gak ada, dirinya yang besar. Pada saat mereka hari itu sangat terkenal, ternama, seluruh dunia tahu, mereka menjadi bangga dan mereka merasa menjadi Tuhan. Dan mereka merasa akan hidup untuk selama-lamanya. Gak berapa lama mereka ngomong, Tuhan itu apa sih? Aku yang lebih besar. Gak berapa lama Bapak Ibu, ada kejadian-kejadian yang membuat akhirnya mereka mati. Mereka mengecilkan akan kuasa Tuhan. Mereka merasakan mereka adalah Allah. Mereka adalah sesuatu yang besar dalam dunia ini. Dan masih banyak Bapak Ibu orang-orang yang belum percaya kepada Tuhan dan merasa bahwa dirinya adalah Allah, kepintarannya adalah Allah, kekayaannya adalah Allah. Mereka tidak mengakui akan adanya Allah yang berkuasa itu dan merasakan bahwa Dia adalah yang besar. Aku yang menentukan segala sesuatu dalam diri manusia, katanya. Jadi ini sangat berlawan sekali, sangat kontras sekali dengan apa yang difirmankan oleh Tuhan. Bahkan Raja Nebukadnezar ngomong, dewa mana yang bisa melepaskan engkau daripadaku? Artinya Bapak Ibu, dia memandang dia adalah orang penuh dengan kuasa. Dia adalah juga orang yang bisa menyelamatkan Sadrak, Mesak, Abednego. Tapi terbukti Bapak Ibu apa yang dialami. Sadrak, Mesak, Abednego lepas dari dapur perapian. Di dalam api yang sangat panas, malaikat Tuhan turun, memberikan satu cuaca, memberikan suatu suasana yang sangat dingin di perapian yang sangat panas. Dan Sadrak, Mesak, Abednego boleh tertolong oleh kuasa Tuhan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita banyak mengerti tentang kebenaran ini, tetapi kadang-kala kita tidak konsisten. Karena apa? Karena tidak menjadi nyata dalam kehidupan kita bahwa Allah itu adalah Allah yang besar, bahwa Allah itu adalah Allah yang mulia, bahwa Allah itu adalah Allah yang sangat agung, bahwa Allah itu, manusia itu harus selalu bergantung kepada Tuhan, harus selalu taat kepada Tuhan. Khususnya di dalam hidup kita muncul perasaan yang gak puas akan apa yang terjadi dalam hidup kita. Seringkali kita merasa komplain, seringkali kita mengeluh, gak puas. Kita seolah-olah lebih pintar dari Tuhan. Kita seolah-olah pikiran kita lebih bijaksana daripada pikiran Tuhan. Mungkin kita gak langsung ngomong, mungkin kita gak langsung berbicara dan tidak langsung mengatakan. Tapi kadang-kala sering itu muncul dalam pikiran kita. Contohnya, coba ya kalau saya punya uang lebih banyak, saya pasti bisa lebih cantik dari sekarang. Coba ya kalau saya punya uang banyak,
enak ya. Kita bisa belanja apapun, orang lain merasa kekurangan, kita mau belanja ke mall, kayaknya enak kalau orang kaya tuh beli apa aja bisa. Kalau kita nggak punya uang, kita cuma ngeliat-ngeliat, mau beli, lihat yang diskon. Mana nih diskon yang paling gede? Oh 50%, ada 70%, 70%, 10%. Nah itu yang kita cari. Tapi kalau orang kaya enggak, kalau belanja tinggal ambil comot, tinggal budget. Bahkan ada orang-orang Bapak Ibu yang belanja 1M dalam sehari, ya, saking banyaknya uang. Nah ungkapan-ungkapan seperti itu nggak langsung kita dengar, tapi mungkin pernah muncul dalam pikiran kita. Kalau saya punya uang banyak, nanti saya beli, pasti aku bisa bikin kolam renang, ya. Kalau aku punya uang banyak, pasti aku nggak ngontrak kayak gini dan lain sebagainya. Nah saudara, itu adalah satu tanda ketidakpuasan terhadap apa yang Tuhan berikan kepada kita. Kalau kita nggak puas, akhirnya apa? Kita mulai merasa kita tuh lebih pintar, kita tuh lebih bijaksana daripada Tuhan dibandingkan dengan jalan-jalannya Tuhan. Tadi kita baca di dalam ayat yang ke-33, siapakah yang pernah memberikan sesuatu kepadanya sehingga harus menggantikannya? Mengajarkan kepada kita Bapak Ibu bahwa apa yang kita terima, termasuk hidup kita sendiri, itu adalah anugerah Tuhan. Amin. Kalau kita hari ini ada boleh sehat, aduh apalagi sekarang Bapak Ibu, kesehatan tuh lebih utama dari apapun. Betul ya, kalau saya ketemu seseorang gimana kabarnya sehat tuh, wah kalau yang penting Bu hari ini mah sehat aja deh. Itu sehat tuh lebih dari apa-apa, lebih dari segala-galanya. Ya. Kalau kita sakit, kita takut mau ke rumah sakit. Ada orang-orang sakit yang kami layani Bapak Ibu, yang harusnya kontrol, nggak berani kontrol ke rumah sakit. Ada ketakutan, takutnya nanti di situ kena virus dan lain sebagainya. Mau ke dokter gigi takut, mau ke dokter ini takut, dia apa ditahan di dalam rumah. Jadi hidup kita tuh adalah anugerah. Kalau hari kita boleh sehat, itu adalah anugerah. Amin. Kalau hari ini anak-anak sehat, itu adalah anugerah. Kalau hari ini kita masih bisa makan nasi, kecap, ikan asin, sayur asam, itu adalah anugerah. Dan saya percaya di antara Bapak Ibu nggak ada tuh yang nggak makan nasi. Semuanya sampai hari ini pasti masih makan nasi. Ya, karena dari beberapa orang yang saya tahu Bapak Ibu sampai hari ini pun masih dibantu oleh pemerintah dengan adanya bantuan-bantuan sosial. Kemarin ada seorang teman ngomong sampai sekarang pun masih dibagi, bahkan sampai luber, dikasih ke tetangga, dikasih ke keluarga yang lain-lain, karena nggak pernah habis. Pemeliharaan Tuhan itu anugerah yang luar biasa. 3 minggu yang lalu ada seorang ibu telepon saya, Bu Liana, saya mau kirim beras. Saya sudah lama ya saya nggak kirim ke Ibu Liana. Dikirim Bapak Ibu pakai Gojek, Gojeknya pun harga 100.000. Artinya dari jauh sekali. Dia kirim ke saya 25 kg beras, ada Indomie, ada mie goreng, bihun, ya, minyak, sarden, dibagi. Kami pakai beras itu 25 kilo. Belum lagi habis Bapak Ibu, tinggal dikit lagi habis. Kemarin kami ada pertemuan hamba-hamba Tuhan dari GPI Petamburan. Kami mengikuti sesi ke sesi dari jam 10 pagi sampai jam 2:30. Akhirnya ada pengumuman, barang siapa yang ikut setia sampai akhir. Kan biasa kan kalau ada pertemuan, ada pendidikan gitu kan bisa ada yang keluar-keluar ya. Ada yang izin saya keluar, ada keperluan dan lain sebagainya. Nah tapi yang rajin ikut duduk sampai selesai dapat kupon sembako. Wow, bapak-bapak pendeta, ibu-ibu pendeta juga senang Bapak Ibu dapat sembako. Ya dikasihlah beras 5 kilo, telur 1 kilo, Indomie, susu. Bawa saking beratnya itu Pak ke rumah. Nah saudara, itu adalah suatu anugerah Tuhan. Dan saya merasakan dan saya juga yakin bahwa Bapak Ibu tidak ada yang gak makan. Pasti pemeliharaan Tuhan itu luar biasa. Kalau hari ini kita diberikan hidup, saya percaya bahwa keperluan kita pun juga pasti akan Tuhan pelihara. Sandang pangan kita pasti Tuhan pelihara dengan caranya yang ajaib, yang luar biasa. Kalau
kita diselamatkan, dibenarkan di dalam Tuhan, maka kita pasti akan mengalami segala sesuatu di dalam hidup kita. Dan itu semua karena anugerah Tuhan. Saudaraku, ada satu contoh di dalam Mazmur 73 ayat yang pertama sampai ayat yang terakhir. Di situ menceritakan contoh bagaimana seorang anak Tuhan boleh bergumul dengan berat di hadapan Tuhan. Pemazmur menyimpulkan di dalam ayat yang pertama, coba kita buka ya, Mazmur 37. Mazmur 37 ayat yang pertama sampai ayat yang terakhir. Ya. Di dalam Mazmur 37 ayat 1 dikatakan demikian, jangan marah karena orang yang berbuat jahat, jangan iri kepada orang-orang yang berbuat curang, sebab mereka segera lisut seperti rumput dan layu seperti tumbuh-tumbuhan. Saudara, di sini pemazmur menjelaskan bagaimana dia bisa sampai pada kesimpulan itu. Dia melihat orang-orangnya di dalam Tuhan itu mereka bisa sukses. Orang-orang yang berbuat jahat, ya dikatakan jangan iri kepada mereka yang berbuat curang. Mereka hidupnya baik, mereka hidupnya berada dan lain sebagainya. Nah, rupanya itu ada satu pergumulan dari seorang anak Tuhan. Apa yang dilihat dalam kehidupannya itu menjadi satu pergumulan dalam kehidupannya. Kenapa? Karena dia merasa iri, karena dia tidak merasa puas dengan apa yang ada. Kalau tadi Rasul Paulus menyimpulkan bahwa Allah kita adalah Allah yang besar, Allah yang agung, Allah yang mulia. Kalau hal ini juga hidup di dalam anak tadi, Bapak Ibu, maka pasti akan ada hal respon itu kan berbeda. Kalau kita bisa menyimpulkan bahwa Allah itu adalah Allah yang besar, agung dan mulia, itu saya yakin memang tidak terjadi secara otomatis. Untuk mengatakan Allah yang kita sembah adalah Allah yang besar, Allah yang agung, Allah yang mulia, Allah yang luar biasa, itu tidak terjadi secara otomatis. Karena ada jalan pergumulan, ada jalan persoalan, ada jalan masalah yang harus kita lewati. Dan kalau kita diperhadapkan dengan pergumulan itu, ayo toh kita sama-sama undang Tuhan, sama-sama bergumul dengan kita. Tuhan gak pernah dibiarkan kita sendiri menanggung segala sesuatu. Kalau Anda tidak pernah melewati pergumulan dan Anda menang, Anda gak bisa ngomong Allah kita tuh Allah yang luar biasa. Kita gak akan bisa mengatakan Allah itu hebat. Sampai kita bingung, hebat Tuhan itu ya, gak ngerti cara-caranya ya, kok bisa ya, gimana cara pikirannya Allah itu. Kita bisa mengagungkan Tuhan, hebat dah pokoknya. Yang gak pernah dipikirkan itu Tuhan bisa kerjakan kok, ada luar biasa. Nah, itu bisa terjadi pada saat kita mengalami pergumulan. Nah, Tuhan menginginkan kita untuk bergumul, menghadapi segala tantangan, menghadapi segala pergumulan di dalam hidup kita. Kalau kita nggak bergumul, malah justru di situ kita berbahaya, Bapak Ibu. Dengar, justru kalau kita nggak ada pergumulan itu yang membuat kita bahaya. Contohnya Bapak Ibu, pada saat kita di jalan tol, ya, anak-anak muda yang naik mobil dari Bandung, Jakarta, Bandung, coba lebih ngantuk di tol atau lebih ngantuk di jalan yang biasa? Hah? Lebih ngantuk di jalan yang tol, bener nggak? Kenapa? Jalannya lurus. Akhirnya Pak lurus dulu enak, ngantuk, cepet ngantuk. Maka itu ada di jalan tol tuh ada tempat-tempat parkir berberhentian supaya mereka bisa rest kembali. Beda kalau kita di jalan yang biasa, ada polisi tidur, ya, ada lampu merah. Kita bisa berjaga-jaga. Tapi kalau di jalan tol, Bapak Ibu, kenapa terjadi tabrakan tumpah di jalan tol? Karena gitu ya, plus aja, hilang beberapa detik aja, kecelakaan. Nah, demikian pula dengan kehidupan kita. Kalau kita tidak mengalami pergumulan, tidak mengalami persoalan, itu sangat berbahaya. Iman kita tidak menjadi iman yang kuat, tidak menjadi iman yang bertumbuh.
Maka itu Bapak Ibu, ayo sama-sama kita menaati Tuhan, ya, taat kepada Tuhan, dengar-dengaran kepada Tuhan, bergumul bersama dengan Tuhan seperti Pemazmur 73 ini. Saudara, pemazmur ini bergumul Bapak Ibu. Dia mau taat kepada Tuhan, tapi melihat bahwa ada orang menghina Tuhan, hidupnya lancar. Sedangkan pemazmur sendiri menghadapi segala macam kesulitan. Ya, ada kesakitan, ada tangisan. Sedangkan pemazmur ini melihat gak ada kesakitan di antara mereka. Mereka sehat, mereka gemuk, tubuh mereka gemuk, makanan mereka ada, ekonomi mereka baik. Namun aku gimana? Aku sepanjang hari aku kena kutuk. Di dalam ayat yang ke-14 ya, coba kita baca ayat 14. Ya, orang fasik merencanakan kejahatan terhadap orang benar dan mengertakkan giginya terhadap dia. Tuhan mentertawakan orang fasik itu sebab dia melihat bahwa harinya sudah dekat. Orang-orang fasik menghunus pedang dan melentur busur mereka untuk merobohkan orang-orang sengsara dan orang-orang miskin, untuk membunuh orang-orang yang hidup jujur. Digambarkan Bapak Ibu di situ bahwa hari itu Bapak Ibu, orang pemazmur mengatakan mereka melihat ada sesuatu perbedaan yang hidup yang sangat kontras dengan anak-anak Tuhan. Hidup mereka kayaknya seperti kena tulah hari lepas hari. Mereka menjadi sorotan, menjadi arah panah dari orang-orang fasik. Nah, melihat sikap ini pemazmur marah. Melihat kejadian yang di sekelilingnya, pemazmur marah. Dia datang kepada Tuhan, dia tidak mengertinya kenapa ya. Kok malah anak Tuhan tuh mengalami penderitaan? Mengapa kami ikut Tuhan kok mengalami yang namanya pergumulan sangat berat? Satu saat juga ada seorang jemaat mengatakan, kenapa ya Bu, kok saya begini? Di sebelah sama-sama, tapi mereka lebih cepat mendapatkan, mereka lebih bisa mendapatkan, tapi kami kok biasa-biasa saja. Nah, di situ Bapak Ibu saya jelaskan bahwa namanya berkat Tuhan bukan hanya secara materi. Kalau hari ini anak kita sehat, anak kita bisa kuliah, ya, badan kita ada sehat, keluarga kita harmonis, anak-anak kita nggak nakal, ada damai antara suami dan istri, itu lebih Bapak Ibu dari materi, ya. Kalau ada materi lebih bagus juga, tapi bukan melulu materi yang menjadi patokan kita bahwa kita bisa bahagia. Kalau ikut Tuhan tuh harus ada ini. Enggak, ya. Saudaraku dikasih Tuhan, pergumulan kita memang nggak bisa stop di satu titik. Namanya pergumulan pasti ada sepanjang hidup kita. Apa yang digumulkan oleh pemazmur, Tuhan gak tinggal diam. Tuhan membukakan jalannya. Di dalam ayat yang ke-16 sampai ayat yang ke-17 Bapak Ibu. Tetapi ketika aku bermaksud untuk mengetahuinya, dan hal itu menjadi sulit di mataku, sampai aku masuk dalam tempat kudus Allah dan memperhatikan kesudahan mereka. Tuhan membuka jalan bagi pemazmur pada saat dia masuk di dalam ruang kudus Tuhan, pada saat dia bersekutu dengan Tuhan. Maka Bapak Ibu, apa yang dialami oleh pemazmur ini berbeda. Dia nggak marah lagi. Dia merasa dia bukan orang yang sangat terhina, menjadi orang yang sangat termiskin, terpapar dan lain sebagainya. Ada satu perubahan hidup, ada satu perubahan mindset, mindset daripada pemazmur pada saat dia duduk di bawah kaki Tuhan. Pada saat dia masuk ke ruang kudus Tuhan, di situ pemazmur mengalami satu perubahan sikap. Nah Bapak Ibu, apa perubahan itu yang terjadi dalam diri pemazmur? Ada 3 hal. Yang pertama, pemazmur ini mulai mengerti, ya, bagaimana melihat dengan benar dari perspektifnya Tuhan. Dia melihat dari perspektif yang benar yang dari Tuhan. Dia mulai mengerti. Kau taruh mereka, kau jatuhkan mereka sehingga hancur. Orang-orang hidupnya lancar dan jauh dari masalah, sesungguhnya menghadapi bahaya yang sangat besar, yang begitu mudah terpeleset dan binasa. Saudara, sikap pemazmur yang tadinya iri, ya, akhirnya timbul rasa belas kasihan kepada mereka.
pada di masa-masa, mungkin masa-masa bahasa mereka, ternyata tidak seperti apa yang kita lihat, Bapak Ibu. Satu saat ada teman saya bercerita, anak-anaknya yang satu terkena narkoba, yang satunya juga pernah terseret narkoba sampai masuk ke penjara. Jadi 2 anak perempuannya kena narkoba. Dan ini bukan masalah yang mudah bagi seorang ibu untuk menerima. Saya mengenal dia memang sudah dalam keadaan ekonomi yang di bawah. Karena anak-anak yang sedemikian susah untuk mungkin ya didamaikanlah antara keluarga yang dulunya mereka pernah terjadi, Bapak Ibu, itu akhirnya merembet sampai sekarang ya, hubungan antara papa dan anak itu tidak akur. Jadi si ibu ini merasakan bingung, saya di sini suami, di sini anak, suami yang keras, anak juga bisa keras. Terus dia bilang, ibu, kenapa anak saya ini begini? Karena memang sudah ada contoh, ada pola dari suamiku. Dulu hidup kami enak, Bu, hidup kami enak. Saya nikah sama dia, hidup kami enak. Dia seorang insinyur. Kami dulu mobil punya 7, Ibu, pembantu. Ya, uang gampang sekali dapat uang. Nah, karena entertain, akhirnya pas suami saya harus entertain orang, janjian di night club. Dia ajak anaknya, dia ajak anak tirinya di night club. Di situ dia lihat suami saya minum, ya suami saya gimana sih kehidupan di night club. Nah jadi ibu, kalau saya pikir-pikir kalau anak saya bisa sampai jatuh ke arah narkoba, itu yang pertama karena ada contoh pola. Yang kedua, karena waktu kami punya uang banyak, Bu, kami jejelin anak itu dengan uang. Nggak pernah ada komunikasi, nggak pernah ada perhatian dan lain sebagainya. Semuanya serba pakai uang atau dengan uang. Saya dulu bisa ke salon, bahkan operasi ini. Saudara, kasih Tuhan itu salah satu contoh saja. Ya, bagaimana contoh dari kehidupan sehari-hari di dunia ini, di mana banyak orang yang kaya, orang yang sukses, tapi kemudian hidupnya ternyata kropos, nggak seperti kita bayangkan. Hidupnya kropos, ya, nggak ada keharmonisan antara suami istri ataupun anak-anak yang mungkin ditutupin karena mereka jatuh dalam berbagai masalah. Tapi kalau anak Tuhan hari ini Tuhan kasih dengan kesuksesan dan kekayaan, keluarga bahagia itu lebih dari segala-galanya. Jadi dari sini mulai pemazmur melihat, mengerti. Dari rasa iri akhirnya melihat, menaruh belas kasihan. Ya. Jadi Bapak Ibu kasih Tuhan, ini mengajarkan kepada kita, ayo syukuri dengan apa yang ada. Amin. Pelihara setia dengan apa yang ada. Gak boleh iri kepada orang lain, gak boleh iri dengan kepunyaan orang lain. Orang lain ada, kita bersyukur. Kalau kita hari ada, kita pun bersyukur. Gak boleh iri-irian. Sebagai saudara juga gak boleh iri-irian. Ya, sebagai tetangga gak boleh iri. Kita sudah ada berkatnya masing-masing. Jadi kalau kita merasa iri, akhirnya apa? Akhirnya kita ngedumel, akhirnya kita mencerca dan lain sebagainya. Nah Bapak Ibu, di sini kita mengerti. Pemazmur melihat dari mindset perspektifnya yang benar, bahwa orang-orang fasik di luar Tuhan ternyata mudah jatuh, mudah terpeleset, dan mereka menuju kepada kebinasaan. Yang kedua, ada perubahan sikap di dalam diri pemazmur adalah dia mulai menyadari bahwa dirinya itu begitu kecil. 21-22, orang fasik meminjam dan tidak membayar kembali, tetapi orang benar adalah pengasih dan pemurah. Sesungguhnya orang-orang yang diberkatinya akan mewarisi negeri, tapi orang-orang yang dikutukinya akan dilenyapkan. Pemazmur merasakan bahwa dirinya begitu kecil di hadapan Tuhan. Yang tadinya dia marah sama Tuhan, yang tadinya dia merasa bahwa Tuhan itu salah terhadap hidupnya, bahwa
Tuhan itu gak adil dengan apa yang dia miliki hari itu. Tapi kemudian dia mulai sadar siapa dirinya. Pemazmur mulai masuk dalam tempat kudus Tuhan, mulai menyadari bahwa dirinya seperti binatang yang kecil, sangat kecil, gak ada berdaya, dirinya gak ada kekuatan. Ini adalah satu gambaran Bapak Ibu, seperti kita yang mengenal Tuhan yang benar akan sadar betapa kecilnya kita, betapa gak berdayanya kita di hadapan Tuhan. Kalau kita hidup di luar Tuhan, kita nggak akan jadi kuat. Ya, itulah bedanya kita dengan orang-orang di luar Tuhan, Bapak Ibu. Pergumulan tetap ada, pergumulan sama, nggak ada pergumulan yang baru. Ya, pergumulan orang tua sama, pergumulan punya anak, punya suami sama. Tapi bedanya pada saat kita mengenal Tuhan yang benar, kita mampu menghadapinya, kita kuat menghadapinya. Kita akan tahu bahwa kita tidak mungkin untuk mentaati Tuhan dengan kekuatan ataupun usaha kita sendiri. Tuhan mengingatkan untuk kita menjadi murid-muridnya, memang kita harus menyangkal diri Bapak Ibu, kita harus memikul salib. Kalau kita mau betul-betul taat kepada Tuhan, dia akan tahu bahwa betapa kecilnya kita, gak berdayanya kita, betapa kita memerlukan Tuhan di atas segala-galanya, betapa kita harus bergantung kepada Dia, sadar bahwa tanpa Tuhan kita tidak dapat berbuat apa-apa. Jadi di sini pemazmur tidak lagi marah, tapi di sini dia melihat, wah, pada saat dia berjumpa dengan Tuhan di dalam tempat kudus Tuhan, dia merasakan betapa gak berharganya dia, betapa kecilnya manusia. Dan yang ketiga terakhir, perubahan itu sebaliknya tadi mulai menyadari betapa besarnya, betapa agungnya, betapa mulianya Tuhan itu. Ayat 23-24, Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Apabila ia jatuh, tidaklah sampai tergeletak sebab tangan Tuhan menopang. Apabila kita jatuh, kita tidak sampai tergeletak karena ada tangan Tuhan yang menopang. Kita harus merenungkan Bapak Ibu, betul nggak kita percaya kepada Tuhan yang besar? Coba kita mulai berpikir, sampai hari ini aku itu percaya nggak sih kepada Tuhan yang besar? Aku percaya nggak sih kepada Tuhan yang mulia, yang agung itu? Atau aku hanya sekedar percaya? Ya taunya mah tahu Yesus aja deh. Tapi kepercayaan kita Bapak Ibu tidak besar. Kita cuma hanya ya jadi orang Kristen, ya keluarga percaya Yesus ya percaya aja. Tapi Bapak Ibu, Tuhan mau merenungkan apakah kita percaya kepada Tuhan yang besar, kepada Tuhan yang berkuasa. Nah kalau kita memang percaya, kita harus punya ekspresi menyatakannya. Di dalam apa? Di dalam doa. Gak putus-putusnya kita naikkan doa. Doa-doa yang benar, doa yang sungguh-sungguh menyatakan bahwa kita tuh tidak berdaya, kita tidak mampu, kita tidak akan bisa melakukan apa-apa tanpa Allah yang besar. Percaya kepada Allah yang besar di dalam kebenaran-kebenarannya. Jadi kita datang di dalam doa. Ekspresi kita kalau kita percaya kepada Allah yang besar, harus ekspresinya dalam doa. Bawa segala pergumulanmu dalam doa, bawa seluruh permasalahanmu di dalam doa. Dan Bapak Ibu, di dalam doa itu Tuhan juga ikut bergumul dengan kita. Dia ingin dia hatinya cepat tergerak Bapak Ibu. Hati Tuhan cepat tergerak untuk menolong kita yang sungguh-sungguh datang kepada Tuhan dalam doa-doa kita. Bahkan Tuhan mampu melampaui segala apa yang kita butuhkan, segala apa yang kita perlukan, dengan caranya yang luar biasa. Saudara, jalan-jalan Allah itu memang tidak pernah bisa kita pikirkan, luar biasa. Salah satu contoh Bapak Ibu, pada saat saya harus menemani anak untuk lamaran, ya, kami sebagai pihak laki-laki kan mempersiapkan segala keperluan untuk acara lamaran tersebut. Itu bulan Maret 2020. Nah, jadi mulai bulan Desember, Januari itu saya bergumul, ya, saya ngomong, Tuhan, aku perlu uang sebesar ini Tuhan. Ya, saya ngomong, saya sebesar ini Tuhan, saya perlunya. Karena saya harus beli ini.
Nah saudaraku, terus bergumul, Januari bergumul, Februari itu tanggal berapa ya? Februari atau Maret ya? Februari ya? Ya Februari itu. Terus bergumul Bapak Ibu sampai kepada kurang seminggu atau ya. Dalam pergumulan itu memang kepala ini kan masih mikirin gitu ya, gimana caranya, tapi saya percaya kepada Allah yang besar. Saya ngomong, saya nggak cinta kepada Tuhan, saya nggak pernah cinta kepada orang-orang lain. Sama saya, Tuhan, aku perlu Tuhan, aku perlu uang Tuhan, aku perlu Tuhan. Karena kami harus mempersiapkan itu juga, karena saya sebagai orang tua harus mempersiapkan. Bapak Ibu, apa yang terjadi? Satu saat saya duduk di ruang TV, tiba-tiba saya melihat ada 4 berkas asuransi. Nah rupanya saya tuh pernah ikut asuransi waktu suami saya meninggal. Nah itu berjalan 4 tahun. Karena saya putuskan asuransi karena memang tidak ada uang yang lebih lagi itu bisa bayar asuransi. Jadi saya nggak bayar Bapak Ibu. Ya, jadi sudah berjalan 6 tahun yang lalu itu. Dan saya kalau sudah terima laporan dari asuransi, saya jarang buka. Jadi saya kumpulin itu masih sama amplop-amplopnya. Nah ini anehnya, kertas asuransi itu bisa ada di meja televisi, ada 4 tumpuk dalam keadaan terbuka. Saya sampai sekarang memikir itu siapa yang bisa ngerapiin ke 4-4-nya. Nah, waktu saya lihat loh, kok ini ada asuransi ini ya. Kemudian saya tanya ke teman saya yang orang asuransi, Cici, aku ada ini loh 4. Ini masih ada uangku nggak sih, Ci? Lihat-lihat, ya atas nama saya dan anak saya tidak. Ada Liana duitnya, masih ada, masih bisa diambil, masih. Beneran sih? Ya ampun, ini ada beneran, iya ada. Besok tak temenin kamu ya, ambil, cairkan ini. Waduh Bapak Ibu, yang saya butuhkan 1, ini dapatnya 3,5. Jadi Bapak Ibu, saya seperti menemukan uang, seperti menemukan harta karun bagi saya. Wow, apa yang saya butuhkan ternyata ada. Yang dulu saya nggak pikirin itu, ya saya lupa. Tapi Tuhan ingatkan segala sesuatu. Akhirnya saya pergi ke Mangga 2, Bapak Ibu, ke pasar pagi saya belanja, saya datang dengan sukacita karena saya bisa membeli apa yang saya inginkan untuk anak saya. Dan itu terjadi, puji Tuhan. Itulah cara Tuhan yang nggak bisa ingat saya, tapi Tuhan tuh nggak pernah lupa apa yang kita lakukan di masa-masa lalu itu. Tuhan bisa buka, kita bisa lakukan. Nah seperti itu Bapak Ibu, nggak pernah dipikirkan, itu Tuhan kerjakan. Nah asal kita apa? Percaya kepada Tuhan yang agung, Allah yang mulia, Allah yang luar biasa itu. Percaya sungguh-sungguh dengan tekun percaya kepada Tuhan, bahwa jalan yang kita lalui walaupun tidak terselami oleh pikiran kita, tapi semuanya pasti ada di dalam kontrol ataupun kendalinya Tuhan. Nah, biar melalui firman Tuhan hari ini Bapak Ibu kasih Tuhan tetap teguh, tetap percaya, tetap berharap kepada Tuhan akan Allah yang besar itu. Amin, itu firman Tuhan. Baik, mari kita bersama-sama menyanyikan lagu Jalanmu Tak Terselami. Bapak Ibu yang ada di rumah boleh berdiri bersama-sama. Yang hari ini menghadapi pergumulan di dalam hidup, mari kita pujikan lagu bersama-sama. Dan kita katakan bahwa Tuhan hadir selalu nyata dalam setiap pergumulan kita. Amin. Jemaat yang Tuhan kasihi, untuk merespon firman Tuhan hari ini, mari kalau tidak berkeberatan Bapak Ibu bisa bangkit berdiri bersama-sama. Dan Anda yang berenung dengan beban berat hari ini, malam pergumulan yang sangat, hari ini angkat hatimu di hadapan Tuhan. Dan kau katakan dalam hidupmu bahwa penyertaan Tuhan sempurna, rancangan Tuhan indah, penuh damai. Katakan bersama-sama, jalanmu tak terselami oleh setiap hati kami. Jalanmu tak terselami oleh setiap hati kami. Namun satu hal ku percaya, ada rencana yang indah
penyertaanmu di hadapan Tuhan. Biarkan musik menyanyikan lagu ini rasanya saja penyertaanmu sempurna. Bagi Bapak Ibu yang hari ini rindu untuk didoakan, walaupun kita tidak saling bertatap muka, tapi percayalah 2-3 orang berkumpul dalam nama Tuhan, Tuhan hadir di antara kita. Tuhan ada di sampingmu, Tuhan ada di sampingku. Oleh karena itu mari Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, pada saat hari ini kalau kemarin pergumulan dan kau butuh dukungan doa, angkat tanganmu, arahkan hatimu kepada Tuhan. Katakan, aku kecil, aku melihat Tuhan yang besar dalam kehidupanku, Tuhan yang besar dalam segala permasalahanku, Tuhan yang begitu lebih besar dari segala pergumulanku. Bapak Ibu dikasihi Tuhan, Tuhan Yesus sangat mengasihimu. Tuhan Yesus sangat mengasihimu. Tuhan Yesus sangat mengasihi engkau semuanya. Tuhan rela mati bagi engkau karena kasih-Nya. Dan percayalah bahwa Allah mau diundang oleh engkau untuk bergumul bersama-sama di dalam menghadapi kehidupan ini. Oleh karena itu undang Tuhan dalam pergumulanmu, undang Tuhan selalu dalam doa-doamu. Maka tangan yang perkasa itu akan melakukan mujizatnya bagi engkau. Mari Bapak Ibu hari ini angkat tanganmu. Bapa yang maha baik, pada saat hari ini Tuhan, Engkau lihat tangan-tangan kami Tuhan. Kami mengarahkan tangan kami kepada Tuhan yang besar, kepada Tuhan yang menciptakan kami, yang mengasihi kami sampai pada titik darah yang terakhir. Kau memberikan hidupmu bagi kami. Kalau Engkau sudah memberikan hidupmu bagi kami Tuhan, maka masalah kehidupan kami hari lepas hari kami percaya bahwa Engkau akan memberkati, mencukupkan segala kebutuhan kami. Tuhan, kuatkan tangan kami. Firman-Mu mengatakan, orang jatuh, orang benar tidak akan jatuh tergeletak, dan tangan Tuhan akan menopang kami, memberikan kekuatan kepada otot-otot kerohani kami, memberikan kekuatan kepada setiap tangan-tangan kami, kaki kami itu berdiri tegap untuk menghadapi, berdiri di tengah badai bersama dengan Tuhan yang menciptakan, yang berkuasa untuk mendiamkan badai itu, menenangkan badai itu. Di dalam nama Yesus Kristus, turunkan kekuatan, turunkan kekuatan di dalam nama Yesus. Turunkan berkat atas mereka semua, berkat kesehatan, berkat di dalam keluarga, berkat di dalam bisnis mereka, di dalam pergumulan mereka, berikan jalan keluar di dalam nama Yesus Kristus. Kami percaya Allahku Allah yang besar, Allah yang dahsyat, mampu melakukan segala perkara. Apa yang tidak pernah kami pikirkan, Tuhan akan kerjakan melampaui segala akal di dalam nama Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Ajar kepada kami untuk selalu bergantung kepada Tuhan hari lepas hari, untuk kami tetap terus mengandalkan Tuhan hari lepas hari. Tidak sedikit pun kami meninggalkan Tuhan, tidak sedikit pun kami jauh daripada Tuhan, tapi kami semakin melekat kepada Engkau, sang pokok anggur itu. Terima kasih Tuhan. Berkat untuk seluruh jemaat-Mu di dalam nama Yesus Kristus. Terbukalah pintu-pintu berkat bagi mereka. Terima kasih. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Shalom, jemaat Barisan KPPL. Berjumpa lagi dengan saya Rima Jantika dalam Barus News edisi minggu ini. Gembala, wakil gembala dan seluruh jemaat mengucapkan terima kasih kepada hambanya yang telah menyampaikan firman Tuhan pada hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Gembala, wakil gembala, dan seluruh jemaat mengucapkan selamat ulang tahun kepada Anda yang berulang tahun pada minggu ini. Tuhan Yesus memberkati. Sekian Barus News edisi minggu ini. Happy Sunday and God bless you. Sudah kasih oleh Tuhan, firman Tuhan sangat luar biasa bagi kita hari ini, amin. Bahwa Tuhan selalu terus memelihara kita. Oleh sebab itu semua jemaat Tuhan, jangan pernah lepaskan Tuhan. Baik Bapak Saudara, hari ini kita akan mengakhiri ibadah kita. Sekali lagi semua jemaat Tuhan, saya ajak semuanya untuk bangkit berdiri. Kita mau terima berkat dari Tuhan. Nanti ada berkat oleh Ibu Gembala. Kita mau kasih sekali lagi pujian kepada Tuhan. Penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh damai. Di
mendengarkan firman Tuhan, memuji Engkau, bahkan memberikan kesempatan kepada kami untuk kami boleh belajar memberi bagi pekerjaan Tuhan. Setiap tangan yang sudah terulur memberi dalam bentuk persembahan, baik juga di dalam perpuluhan, ucapan syukur mereka masing-masing. Hamba mohon kepadamu Tuhan, berkati mereka berlipat-lipat kali ganda. Bahwa setiap tangan yang sudah membawa sesuatu kepada Tuhan, maka tidak akan pernah sia-sia. Tuhan akan menjaga, memelihara, melindungi kami. Dan bahkan Tuhan menghalaukan binatang-binatang pelahap daripada kami Tuhan, sehingga kami tidak pernah berkekurangan, tapi kami berkecukupan dari hari ke hari, karena Allah yang memelihara kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Berkati seluruh jemaat-Mu untuk tetap terus percaya mengandalkan Tuhan di atas segala-galanya. Berkati teman-teman kami hari ini yang sudah melayani Tuhan. Berkati Febri, berkati Anes, berkati Joshua, berkati Ibu Senita, berkati Marco, berkati Kevin, berkati Eric, berkati Albert. Tuhan, anak-anak muda itu Tuhan memberkati. Mereka terus belajar melayani Tuhan di masa muda mereka. Tuhan, Kau membalaskan atas mereka. Hidup masa muda mereka diberkati, bahkan sampai masa depannya pun mereka diberkati. Mereka menjadi anak-anak muda yang takut akan Tuhan dan melihat kebesaran Tuhan dalam kehidupan mereka nanti. Terima kasih Tuhan, terima kasih untuk setiap orang tua yang sudah mendidik kami semuanya untuk boleh mengenal Engkau di masa muda kami. Terpujilah Engkau Tuhan. Berkati Tuhan jemaat-jemaat-Mu semuanya, dari anak sekolah minggu, anak Aryu Tuhan, Yuji, berkati kaum wanita, kaum pria. Tuhan berkati kami semua, bahkan yang sudah lansia. Tuhan menggendong, Tuhan memberkati, Tuhan memberikan kesehatan, kekuatan, boleh menikmati kebahagiaan di bumi ini Tuhan, bahkan sampai nanti pada saat kami berjumpa dengan Tuhan. Berkati Tuhan kami dengan kesehatan, hari-hari kami Tuhan, makan, minum, pakaian kami dicukupkan oleh Tuhan dari hari ke hari. Kami perkatakan kami tidak pernah berkekurangan, tapi Tuhan mencukupkan dengan cara-Mu yang luar biasa itu. Terima kasih Tuhan. Berkati bangsa kami, Pak Presiden beserta dengan staf jajaran ada. Berkati keluarga mereka juga masing-masing di dalam nama Yesus. Tuhan, hikmat marifat Tuhan juga berikan kepada pemimpin kami, untuk hamba-Mu boleh kuat, tetap terus boleh memimpin bangsa ini dengan baik di dalam nama Yesus Kristus. Segala hal-hal yang hari ini bangsa kami hadapi, Tuhan kiranya boleh mendapatkan sesuatu pengarahan dari Presiden kami, Tuhan, satu jalan keluar untuk kebaikan daripada bangsa Indonesia ini. Diberkati bangsa Indonesia di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berkati juga Tuhan para tim medis, Tuhan tim kesehatan dimanapun mereka berada. Bukan mereka ada pejuang-pejuang kesehatan, berkati mereka dengan kesehatan yang luar biasa, kesehatan yang prima Tuhan di dalam nama Yesus, supaya mereka boleh sehat dan boleh tetap terus Tuhan membantu teman-teman kami, sahabat kami yang masih mengalami COVID Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih kalau hari kami boleh ada, itu semua anugerah Tuhan. Apa yang kami punya itu anugerah Tuhan. Apa yang kami miliki, keluarga kami, harta kami, itu semuanya anugerah Tuhan yang boleh kami nikmati, bersyukur untuk semua apa yang Tuhan percayakan dalam kehidupan kami. Kami belajar Tuhan untuk boleh bersyukur kepada-Mu dalam segala perkara. Terima kasih Tuhan, berkati anak-anak yang bersekolah, yang bekerja Tuhan, cukupkan kami semuanya. Terpujilah nama-Mu Tuhan, kekal selama-lamanya. Berkati teman-teman kami yang berulang tahun minggu ini Tuhan, berkati dengan panjang umur, kesehatan, kekuatan Tuhan, tambahkan dan lanjutkanlah kasih setia-Mu kepada mereka semuanya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dan kami sebentar akan mengakhiri ibadah kami. Kami mohon kepada-Mu Tuhan, memberkati kami. Oleh karena itu mari jemaat Tuhan, saya persilakan untuk bangkit berdiri bersama-sama. Angkat hatimu dan angkat kedua tanganmu dan terimalah berkat-Nya. Kiranya kasih setia daripada Allah Bapa di sorga, melalui kematian, kebangkitan Tuhan Yesus Kristus, dan diberikan Roh Kudus-Nya kepada kita sekalian sampai saat ini, yang akan memberikan kekuatan untuk melampaui jalan-jalan Tuhan, untuk terus ada di dalam rencana Tuhan. Roh Kudus itu hidup dalam hidup kita mulai sekarang sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan kita semua katakan amin. Puji Tuhan, ibadah sudah selesai. Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa minggu yang akan datang. Stay at home, tetap sehat, jaga kesehatan. Amin.